Itu modelnya apa tuh begitu? Kan lucu kok. Saya takut orang-orang itu wajahnya. Ono suara tanpa rupa. Tiba-tiba itu pas. Kelihatan semua? Nggih, Pak. Nah, kalau kelihatan orang kan lucu loh. Sampai gitu. Itu dari sini berapa menit? Enggak, total semuanya sampai jam berapa? Ini jam 8 kurang 5 lah. Selesai jam 8 berapa? Semacam realnya. Kira-kira cukup. Iya. Kalau anak Penting itu. Tes on mas. Coba mulai. Sabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala asrafil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sudaki wal wafa. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang saya hormati Bapak Kiai Sabar SPDI dan Bapak Kiai Arif Hasanuddin selaku narasumber pada malam hari ini, dan saya hormati juga kepada para hadirin yang telah menyempatkan hadir pada malam hari ini yang sangat banyak sekali. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita semua kenikmatan, kesempatan sehingga bisa berkumpul bersama-sama dalam memperingati Hari Santri Nasional untuk acara talkshow nasionalisme santri untuk negeri. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan barokah. Amin Allahumma amin. Ketiga kalinya saya di sini sebagai moderator untuk acara pada malam hari ini, acara seminar Katanya talkshow itu jagongan. ya, ngopi bareng tapi buat ngeten kopi nih. mungkin sudah enggak. Iya, orang jam kasih. Tentang mengambil tema nasionalisme santri untuk negeri. Telah kita ketahui bersama bahwasanya Mbah Hasyim Asy'ari dalam menggerakkan nasionalismenya menggunakan istilah resolusi jihad yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 1945, mengingatkan kepada kita bahwasanya seorang santri itu tidak hanya pandai atau pintar dalam mengaji atau dalam membaca kitab, tapi harus tahu bahwasanya santri itu sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan Republik Indonesia, dalam keutuhan NKRI. Mungkin itu hanya sekilas, kita dengarkan dengan seksama apa yang akan dipaparkan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Langsung saja, waktu secukupnya kami persilakan, diawali dari Bapak Kiai Sabar, lanjut Bapak Kiai Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, langsung saja kita ke langsung jagungan. Tapi semoga dengan jagungan ini kita bisa mengambil manfaat dan kita bisa mengembangkan diri menjadi insan yang berkualitas fiddin wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Judul ini sebenarnya ya judul yang ringan, tapi untuk kelas desa ini judul yang setengah berat ini. Ya. Kenyataannya apa yang hadir? Alhamdulillah 50. Tapi tidak mengapa, tanpa mengurangi semangat kita, karena orang Islam itu banyak sedikit tergantung niatnya. Ya. Kalau niat kita benar-benar li'ila'i kalimatillah, ya insya Allah pahalanya banyak. Amin Allahumma amin. Judul yang ditawarkan adalah tentang nasionalisme santri untuk negeri. Nanti saya yang bahasan datar-datar saja, yang ringan-ringan saja. Yang nanti bagian yang berat-berat, bagian yang intelek-intelek, bagian yang akademik nanti biar kandidat dokter, ya, Bapak Kiai Arif Hasanuddin nanti. Saya teringat ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya. Wong kurang ngerti yo angel isane sayang bisa angel. Maka dari itu tidak salah saya mengupas dulu tentang nasionalisme. Bahwa nasionalisme ini pertama berasal dari bahasa Latin natio. Kalau tulisannya ya natio, natio, yang artinya adalah kelahiran, tempat kita lahir, tanah tempat kita lahir. Namun berangsur-angsur makna ini berkembang menjadi nation, yang artinya adalah kebangsaan. Sehingga menurut KBBI, ada KBBI ya. Apa Zat? KBBI. Biar rata mengenal sedikit ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ tertera bahwasanya nasionalisme adalah paham untuk bisa mencintai, ya, mempunyai, memiliki, rasa memiliki terhadap bangsa dan negara kita, sehingga diharapkan dengan merasa memiliki, merasa mempunyai, itu dia akan menjaga dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan, perkembangan, inovasi dari bangsa dan negara kita. Ada istilah yang baik, bagus di sini dari Gusmus, ya, yang nama lengkapnya adalah Kiai Haji Mustafa Bisri, pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Rembang.
Ini dia mengatakan harus ada pembedaan antara orang Indonesia yang Islam dengan orang Islam yang kebetulan tinggal di Indonesia. Jadi ada dua ini, harus dibedakan menurut beliau Gus. Yang pertama adalah orang Indonesia yang Islam. Yang kedua adalah orang Islam yang kebetulan tinggal di Indonesia. Saya akan menafsirkan yang kedua dulu. Menurut Gusmus ini, banyak sekali orang Islam yang kebetulan tinggal di Indonesia. Mereka itu ya Islam agamanya, ya. Tapi dia tidak banyak memperdulikan tentang negara, ya. Seperti contoh, dulu ada gerakan teroris, ya, gerakan teroris, yang di situ ada Nurdin M. Top, ya, dengan bom bunuh diri Dr. Azhari. Terus lagi ada Amrozi, Imam Samudra, ada Imron dan lain sebagainya. Itu mereka ya yang jenis yang kedua ini, yaitu orang yang Islam kebetulan tinggal di Indonesia, tidak mempedulikan tentang bangsa dan negara kita, ya sering membuat kerusakan, kegaduhan. Kalau yang sekarang ada GAM, ya, Gerakan Aceh Merdeka dan lain sebagainya. Itu. Tapi yang cenderung lebih baik adalah orang Indonesia yang Islam, orang Indonesia yang Islam. Ya, ini yang diharapkan adalah mempunyai rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara kita ini. Kemudian berbicara tentang santri, mesti tidak luput dari yang namanya pesantren, yang namanya kiai. Maka tiga-tiganya ini ya di situ termaktub satu paket, sehingga salah satu daripada tiga ini kalau di aru biru, cara bahasanya santri, aru biru itu dikoyak atau disinggung, ya, maka yang lain pun ya akan bergerak seperti yang kemarin-kemarin itu, ya. Jadi ada oknum di situ menyoroti tentang kiai yang ada di pesantren, maka yang lain juga ikut tersinggung karena apa? Ya, tiga-tiganya ini adalah satu paket, ya. Spirit nasionalisme ini sebenarnya sudah lama dan jauh-jauh sebelum awal-awal pendirian NU itu sudah ada. Terbukti jiwa spirit atau nasionalisme ini dulu di tahun 1914, walaupun masih di kekangan kolonial Belanda, penjajah Belanda, di situ sudah ada benih-benih nasionalisme. Apa itu? Didirikannya organisasi yang bernama Taswirul Afkar. Cara bahasa pondoknya adalah gambaran-gambaran berpikir. Jadi kerangka-kerangka pola berpikir. Jadi sudah ada dulu. Ini menandakan nasionalisme sudah terbentuk benih-benihnya. Lalu kemudian disusul pada tahun 1916. Di situ ada organisasi yang bernama Nahdlatul Tujjar, ya.
Nahdo itu kebangkitan, tujar itu jamak dari kata tijarah, artinya apa? Para pedagang, fu'al, tujar, fu'alu. Jadi kebangkitan para pedagang, artinya jiwa nasionalisme dalam kemandirian untuk meningkatkan ekonomi supaya tidak menggantungkan orang lain itu sudah ada. Yang ketiga, tahun 1984 apa 24 ya. Di situ ada organisasi lagi yaitu Nahdlatul Wathon atau kebangkitan tanah air. Ini menandakan bahwasanya spirit nasionalisme, benih-benih nasionalisme itu sudah lama ya, jauh-jauh hari sudah terbentuk. Ya, sudah terbentuk. Terus kemudian bentuk daripada nasionalisme yang sangat tidak bisa kita lupakan adalah tadi yang disinggung oleh prolog pembawa acara Bapak Kiai Wahyu, itu adalah di tanggal 22 Oktober 1945 panjenenganipun Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, sebagai pelopor garda terdepan ya, mengumumkan ya adanya resolusi jihad dan fatwa jihad. Itu ada resolusi jihad, ada fatwa jihad, yang mana salah satu isi daripada fatwa jihad dan resolusi jihad adalah mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamirkan. Nah, ini juga sebagai wujud ya nasionalisme dan patriotisme yang sangat kuat yang diawali oleh panjenenganipun Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, ini banyak lagi jiwa nasionalisme daripada kaum santri untuk negeri ya, yang merupakan kontribusi daripada negeri kita kaum santri, yaitu mereka tidak mau memakai ya, menfatwakan haram untuk memakai celana ya, pantalon ya, celana. Itu adalah fatwa yang hanya di situ tidak masuk ke agama tapi politik. Politik apa? Supaya jiwa nasionalisme mana yang berjuang ikhlas demi negara dan mana yang hanya sebagai partner atau antek-antek Belanda. Biar tahu oh ini. Ya, jadi mengharamkan memakai celana. Kalau sekarang ya tidak diharamkan, itu dulu supaya ada bedanya orang yang berjuang sungguh-sungguh untuk negara ikhlas, mana yang dia hanya untuk cuan atau kepingin menjadi temannya Belanda. Ini ada yang fatwa haram pakai dasi karena menyerupai kolonial Belanda. Apa itu kolonial? Ada kolonialisme ya, yaitu suatu kaum yang di situ ingin menguasai wilayah tertentu dan ingin mengeksploitasi daripada kekayaan ya, dan menguasai politik dan ekonomi. Adalah kolonialisme yang sangat kejam sekali. Nah, jiwa menentang, mengusir daripada kaum penjajah inilah termasuk daripada jiwa nasionalisme dan patriotisme yang sudah ditumbuh
dilakukan sejak dahulu dan kita tinggal melanjutkan. Ya, jadi semangat tersebut tinggal kita lanjutkan dan kita berkhidmat demi negeri ini supaya kita, warga kita, penduduk Indonesia, negara Indonesia adalah menjadi negara yang benar-benar kokoh, tidak dirongrong oleh orang lain atau negara lain. Saya tambahkan sedikit lagi, nanti kebanyakan mengantuk, ya. Kalau dulu itu, jadi jiwa nasionalisme dan patriotisme mengalami tantangan lagi di akhir, yaitu di tahun 1984, yang mana negara ya tidak memihak kepada rakyat, ya, diadu terhadap rakyat, hanya sekelumit etnik yang dilibatkan dalam ras, agama, dan kebudayaan. Di sisi lain, di situ banyaknya ideologi yang mana pas waktu itu ideologi tentang negara Islam. Oh, negara Islam, ada ideologi negara Islam. Lalu kemudian para santri dengan tegasnya, Nahdlatul Ulama dengan tegasnya hanya menerima undang-undang dasar dan Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa dipilih? Karena baik Pancasila dan undang-undang dasar ini yang lebih mengakomodir daripada rakyat Indonesia yang banyak agama, banyak suku dan bangsanya. Itu berarti keutuhan negara kita, karena merasa memiliki supaya terjadi keutuhan negara Republik Indonesia. Itulah sekelumit tentang kontribusi daripada kaum santri terhadap negeri kita Republik Indonesia ini. Itu dari saya, nanti bisa diteruskan oleh panjenenganipun Bapak Kiai Arif Musaruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Bapak Kiai Sabar, yang terhormat Bapak Wahyu, dan peserta talkshow. Ini bahasanya sangat keren, talkshow. Ya, banyak yang tidak paham. oke. Talkshow itu suatu istilah yang sekarang sudah familiar. Istilahnya ya berbincang-bincang atau berdiskusi dalam topik tertentu. Di malam hari ini topik kita itu adalah nasionalisme santri untuk negeri. Jadi sudah disampaikan panjang kali lebar oleh Bapak Kiai Sabar, sehingga sudah terbentuk sebuah konstruksi pemikiran yang komprehensif terkait dengan nasionalisme santri untuk negeri. Di kesempatan ini saya hanya akan menyampaikan dalam dua perspektif saja terkait dengan nasionalisme santri untuk negeri, yaitu sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Dalam sejarah atau dalam buku sejarah, kita lihat dulu. Bahkan pada masa saya dulu sekolah, buku sejarah itu minim memberikan informasi terkait dengan kontribusi santri dalam terbentuknya negara
Kesatuan Republik Indonesia. Informasi yang diberikan hanya menyebutkan tokoh-tokoh yang tidak lengkap. Misalnya cuman di antara pahlawan nasional adalah Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, bapaknya Gus Dur, tanpa disebutkan dan dijelaskan kontribusinya itu apa. Tidak bisa dipungkiri sebuah sejarah itu pasti dipengaruhi oleh penguasa. Dalam bahasa yang sederhana, sejarah itu ditulis oleh penguasa. Sampai hari ini kita telah berganti 8 presiden. Dalam era, kadang-kadang ada yang membagi menjadi era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi. Dalam era-era tersebut tentu sejarah juga akan ditulis sesuai dengan penguasa pada era-era tersebut. Kembali lagi ke nasionalisme santri. Terbentuknya sebuah negara kesatuan Republik Indonesia itu tidak lepas dari kontribusi santri dan kiai, terutama dalam pembentukan dan penyusunan naskah dasar negara dan naskah konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia. Monggo Pak Kiai Jamal melakukan inspeksi untuk memberikan samu kepada kita. Saya lanjutkan Genora akan. Saya akan serius kan sampai ngantuk. Saya akan serius biar Anda itu ngantuk. Dalam nasionalisme santri sebelum kemerdekaan, seperti saya sampaikan tadi, negara Indonesia sudah mempunyai semangat yang luar biasa untuk sampai ke tahap menjadi negara yang merdeka. Untuk menjadi sebuah negara itu ada setidaknya 4 komponen yang harus dipenuhi. Yang pertama ada wilayahnya, sudah ada. Yang kedua ada pemerintahannya, sudah ada. Belum ada. Yang ketiga ada rakyatnya, sudah ada rakyatnya banyak. Yang ketiga adalah adanya pengakuan dari negara lain. Ada yang menambahkan bisa menjalin kerjasama dengan negara. 4 komponen untuk membentuk sebuah negara itu harus diatur di dalam sebuah sistem. Sistem itu yang mengatur bagaimana kekuasaan itu dijalankan, bagaimana hubungan antara pemerintah dengan rakyat, bagaimana terkait dengan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Maka kemudian dibutuhkan sebuah konstitusi atau hukum dasar. Di dalam sejarah disebutkan bahwa Jepang pada tahun itu, karena yang menjajah itu Jepang setelah mengalahkan Sekutu, pada tahun 1945 itu kemudian membentuk sebuah badan yang disebut dengan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI kemudian bersidang 2 kali, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni dan tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dalam sidang yang pertama itu kemudian tokoh-tokoh yang menjadi pendiri bangsa
itu menyampaikan konsep-konsep dasar negara yang kemudian diistilahkan oleh Pak Karno pada tanggal 1 Juni dengan istilah Pancasila. Maka kemudian 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Walaupun yang menyampaikan konsep dasar negara itu tidak hanya Pak Karno, ada Muhammad Yamin dan Dr. Supomo. Nah, kemudian dalam sidang yang kedua, BPUPKI itu sudah menyusun draft atau rancangan yang sudah final, bahkan mulai dari pernyataan kemerdekaan yang akan dibacakan, kemudian draft konstitusi yang akan menjadi dasar hukum dasar di negara Indonesia, termasuk pasal-pasal yang akan menjadi UUD 1945 itu sudah menjadi rancangan, tinggal disahkan. Dalam perjalanannya, konsep Pancasila itu menggunakan redaksi pada sila yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Draft ini kemudian pada awalnya memang sudah banyak penolakan dari perwakilan Indonesia Timur yang non-Muslim, tetapi kemudian tetap disahkan dan itu yang akan digunakan di dalam dasar negara kita. Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia itu merdeka sebagai sebuah bangsa, tetapi belum merdeka sebagai sebuah negara. Sebagai sebuah negara, Indonesia itu berdiri pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, disinilah bagaimana santri itu kemudian mampu menentukan sebuah langkah, menentukan sebuah pilihan yang harus diambil tetapi mempunyai maslahat yang besar. Redaksi Pancasila yang asalnya dengan kewajiban ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya itu pada tanggal 18 Agustus yang mana PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu bersidang untuk mengesahkannya, terjadi pertentangan yang luar biasa dari pihak-pihak yang tidak setuju. Yang tidak setuju itu dari Indonesia Timur, misalnya oleh A.A. Maramis, bahkan mengancam kalau tetap disahkan akan memisahkan diri dari sebuah negara yang akan disebut dengan Indonesia. Maka kemudian dengan berbagai pertimbangan yang tentu secara syar'i, apakah itu mungkin darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh atau yang lain, karena sama-sama baik sebenarnya itu. Kalau kemudian tetap mempertahankan itu ya baik, tapi ada kerusakannya, yaitu kemudian terjadi perpecahan. Maka panitia 9 yang kemudian diantaranya itu diwakili oleh santri dan kiai, yaitu Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, itu dari dari Nahdlatul Ulama dan juga dari kalangan Islam lain, kemudian beristihad untuk mengganti dengan redaksi ketuhanan yang Maha Esa. Itu sesuatu yang sampai sekarang kadang-kadang ada pihak-pihak kecil yang ingin kembali kepada draft Pancasila sesuai dengan Piagam Jakarta 1 Juni 1945.
Tetapi kaum santri melihat tidak hanya kepada romantisme masa lalu, tidak hanya melihat kepada keindahan-keindahan masa lalu, tetapi kemudian melihat bahwa konsep berbangsa dan bernegara itu adalah sebagai sebuah wasilah, tidak sebagai tujuan. Tujuannya adalah agar umat Islam dalam hal ini adalah santri dapat menjalankan syariat Islam, dapat menegakkan hukum-hukum Islam secara baik, dan tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat dapat tercapai. Oleh karena itu, dalam nasionalisme santri untuk negeri setelah kemerdekaan, ini kita lihat bagaimana peran santri yang begitu luar biasa mempertahankan sebuah bangsa dan negara yang disebut dengan Indonesia. Padahal kalau kita lihat secara konstitusinya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak dicantumkan bahwa negara Indonesia adalah negara Islam, tapi negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi karena melihat bahwa bangsa dan negara ini akan menentukan kelangsungan dalam menjalankan hukum-hukum Islam, maka kemudian untuk menguatkan itu ada sebuah makalah hubbul waton minal iman. Keimanan, kalau kita pernah belajar di dalam kitab kuning itu kan ada banyak jenisnya. Bahkan keimanan itu bisa ditunjukkan dengan menyingkirkan kotoran atau sesuatu yang membahayakan dari jalan, itu juga termasuk indikasi keimanan seseorang. Apalagi untuk membela sebuah hal yang menjadi sarana atau wasilah kita bisa menjalankan hukum-hukum Islam dengan baik, yaitu sebuah bangsa dan negara. Oleh karena itu, setelah kemerdekaan, nasionalisme itu selalu diberikan oleh kaum santri, dan semakin lama semakin meningkat. Bahkan kontribusi santri itu sudah, kalau menurut saya itu sudah lengkap dan tinggal dipertahankan dan ditingkatkan. Mulai dari level tertinggi itu santri sudah berkontribusi. Dari presiden kita punya Gus Dur, dari wakil presiden kita punya Kiai Ma'ruf Amin, dari menteri sudah tidak sedikit, banyak sekali yang latar belakangnya santri. Dari gubernur banyak yang santri, apalagi cuma petinggi. Maka bagaimana kita juga tetap bisa berkontribusi dalam menjaga nasionalisme ini agar tidak tergerus oleh paham-paham transnasional, paham-paham yang dibawa dari luar. Maka saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sabar. Harus kita menjadi orang Indonesia yang Islam, jangan menjadi orang Islam yang kebetulan tinggal di Indonesia. Karena itu nanti konsekuensinya akan sangat besar. Kecintaan kita terhadap bangsa dan negara Indonesia itu akan berbeda, karena dengan kita mampu menjaga nasionalisme kita sebagai seorang santri, kita akan berkontribusi untuk menjadi sebuah individu atau sebuah masyarakat yang bermanfaat, yang membawa kebaikan, yang membawa keberkahan sebagai wujud khairun nasi anfa'uhum linnas. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kita kasih tepuk tangan untuk para narasumber.
Alhamdulillah kita telah mendengarkan paparan dari para narasumber bahwasanya Indonesia atau bangsa Indonesia itu sangat didominasi kemerdekaannya oleh para santri yang banyak berkontribusi di dalam pembentukan negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin yang ingin saya tanyakan, langsung saja ya. Mungkin kalau santri dulu seperti Mbah Hashim memang dari dasarnya sudah nasionalisme. Mungkin santri dulu sama santri sekarang itu berbeda secara nasionalisme. Mungkin nilai-nilai apa yang bisa kita teladani atau yang bisa kita lakukan untuk menjaga keutuhan Republik Indonesia atau nilai-nilai nasionalismenya di dalam lingkup terkecil atau di desa nanti melebar ke negara. Mungkin bisa dari Pak Sadar. Ya, pertanyaan pertama, nanti melebar ke pertanyaan-pertanyaan yang lainnya tentang kiat untuk menumbuhkan sifat atau sikap nasionalisme di taraf bawah. Kalau tadi kaitannya dengan Kiai Hasyim Asy'ari, itu dia sudah mempunyai jiwa nasionalisme, bahkan yang tidak bisa terlupakan dengan resolusi jihadnya dan fatwa jihadnya. Kalau kita bagaimana untuk menumbuhkan sikap nasionalisme menyontoh daripada para pendahulu-pendahulu kita, Kiai Hasyim Asy'ari yang menjadi contohnya. Sebenarnya sikap nasionalisme itu tumbuh ketika seseorang itu satu mempunyai ilmu. Jadi kenapa pondok pesantren itu dia getol dengan taklimnya, dan jangan sampai taklim ini dihilangkan, dan juga punya riyadhah. Tapi pada awalnya dia mendahulukan taklim. Karena orang yang berilmu, mengetahui, di situ dia tidak mudah untuk dibohongi, tidak mudah untuk dijadikan ketiban, ya bahasanya, tidak bisa dibumbui dan dimanipulasi. Karena apa? Karena dia itu mempunyai tendensi yang kuat pada diri seseorang karena ilmunya tersebut. Makanya dawuhnya Allah yang pertama kali turun itu bunyinya Iqra, bacalah. Ya, kaitan bacalah ini adalah kaitan membaca dan juga menulis. Anehnya dari firman Allah yang pertama kali turun itu, Allah tidak menyebutkan objeknya. Bacalah kitab, gak gitu ya. Bacalah buku, enggak.
Tapi ikra, bacalah. Artinya membaca di situ bisa membaca kitab yang ideal, membaca buku-buku yang bermanfaat, juga membaca suasana. Ya, jadi suasananya kok modelnya panas banter kayak begini yang cocok kan dodolan es. Itu juga membaca suasana. Itu juga mengakibatkan orang ya mempunyai jiwa nasionalisme. Kalau remaja zaman sekarang itu kok seneng main gadget, iya kan? Beda dengan remaja tahun dulu atau ya zaman dulu. Kalau zaman dulu, wah punya buku ngoten mau suwenengnya bukan main. Digowok ngalor itu dikoncangnya buku. Tapi sekarang sudah berbeda. Ya, buku sudah tidak tertarik. Bahkan saya ketika menemui anak-anak itu punya LKS dan lain sebagainya, itu ketika sudah diujikan, wallahu a'lam LKS itu sudah di tempat sandal, tempat sepatu, terus dhuwur jendela, sudah tidak terawat. Mereka tidak tertarik lagi dengan buku. Mereka tertarik dengan seni yang ada di gadget tersebut. Nah, ya. Makanya zaman sekarang yang manjur ya lewat itu tadi, ya. TikTok, dan lain sebagainya, pembelajaran lewat itu. Itu adalah pertama ya, ilmu. Jadi kaitannya kenapa kita harus mempunyai nasionalisme, kiat-kiatnya adalah pertama adalah thalabul ilmi. Jadi mempunyai ilmu. Ya dengan forum-forum yang kelihatannya sederhana ini juga nanti akan menimbulkan sikap nasionalisme terutama di tingkat desa. Contoh kecil saya dulu pas waktu ada Jam'iyah Tabligiyah JI ya, yang pakainya sorban, pakainya jenggotnya panjang ya, jubah. Ketika saya dimintai izin, Pak, Yai kula nyuwun iki ajeng ngaos tengene masjid gitu. Saya berpikir, wah mungkin ini ada doktrin yang mengarah ke situ, dan nanti orang-orang awam, orang-orang desa pun akan tercuci otaknya akibat hal tersebut. Ya, saya kasih alasan yang kepenak aja. Contoh alasan saya ya di desa itu kalau kebanyakan ngaji malah tidak masuk, akhirnya ya malah mutah-mutah ya. Nggih pangapunten nggih, tapi pun kata nggih sanes mawon. Akhirnya ndak betah di Wonokerto. Ini nasionalisme. Kalau mereka itu diberikan peluang, diberikan kesempatan, langsung dia senang tinggal di situ. Ini salah satu untuk menangkal hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, sebagai wujud daripada nasionalisme desa milik kita. Ya, kita jangan sampai dibodoh-bodohi, ditarik ke sana, ditarik ke sini. Terkait juga saya ingin membahas tentang kaitan nafsab ini juga. Rame, ya rame. Artinya apa? Grup yang ada di Wonokerto ini jangan sampai dikirim-kirimin hal-hal yang semacam itu. Ini saya ingin ke admin saja WA ini Wonokerto Gandeng ini ya. Jadi sudah ada ajaran-ajaran mengeser gambar, mengeser video, mengeser ini. Akhirnya masyarakat terjadi kebingungan. Karena apa? Mereka tidak punya ilmu ya. Dan kita pun harus memberikan kontribusi terhadap mereka, memberikan sosialisasi. Oh gini ya,
Ini pertama adalah ilmu. Ya. Jadi hanya itu yang saya sampaikan terkait contoh-contoh kecil atau kiat-kiat kecil untuk membangun sikap nasionalisme di tingkat bawah. Jadi mengintenskan taklim ya, seperti di masjid, di musola-musola yang sepi-sepi akan taklim itu dibuat isi sehingga mereka kaum awam ini tidak mudah untuk dibohongi oleh orang-orang lain. Demikian. Saya hanya menguatkan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirat fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Kuncinya ilmu. Dengan ilmu maka kita akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang batal, mana nasionalisme yang asli, mana nasionalisme yang palsu, mana yang akan menguatkan persatuan dan kesatuan, mana yang akan merongrong persatuan dan kesatuan. Terima kasih banyak. Alhamdulillah jawabannya sudah jelas ya, bahwasanya kiat-kiat kita sebagai santri di kampung atau di ranah bawah kita harus menguatkan ilmu, karena dengan ilmu kita tidak bisa dibohongi. Mungkin dari audien yang pengen tanya masalah tentang nasionalisme, saya persilahkan. Saya mau tanya, apa makna resolusi jihad bagi santri? Lagi mas. Kenalan dulu ya. Perkenalkan nama saya Ahmad Nurul. Saya ingin bertanya tentang apa makna resolusi jihad bagi santri. Dilanjut Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit membuka nasionalisme. Nasionalisme itu dari kata nation itu yang artinya adalah sebuah bangsa. Dan kemudian pasca revolusi Perancis, kemudian tumbuh adanya nation state. Nation itu adalah salah sebuah perkumpulan manusia yang mempunyai satu ciri khas, satu visi, kemudian satu tujuan. Itu disebut dengan nasionalisme. Itu secara umum, secara tujuan filsafat umum. Dari kata nasionalisme itu kemudian oleh Rasul itu dalam sebuah term yang kecil, Uhibul Arab li'ani Arab. Saya cinta dengan Arab karena saya bangsa Arab. Itu sebuah term nasionalisme kecil. Dan kemudian pasca itu lahirlah sebuah tokoh nasionalisme di Timur Tengah, salah satunya adalah Hasan al-Banna. Dan setelah Hasan al-Banna kemudian melompat menuju ke Indonesia. Yang perlu saya tanyakan adalah bagaimana perjalanan antara nasionalisme
yang di Timur Tengah kemudian melompat menuju Indonesia, itu yang membawa pertama siapa, dan kemudian apa yang mereka kerjakan di Indonesia. Karena yang kami tahu, Indonesia setelah menyebar seluruh dunia itu pasca Khalifah Turki Utsmani memberikan mandat kepada ketika menang perang untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Itu. Dan yang kedua, untuk nasionalisme sendiri dari tingkat yang paling rendah. Contoh, kita punya NU, kita punya organisasi. Bagaimana caranya menumbuhkan atau menumbuhkan tetes-tetes semangat giroh di dalam nasionalisme, terutama di dalam nasionalisme berorganisasi yang khususnya adalah ber-NU. Kita punya NU, kita hidup di masyarakat ya yang bisa dikatakan mayoritas NU. Tapi kenapa mereka tidak mau mengakui bahwa NU, saya NU? Bagaimana menumbuhkan nasionalisme dalam tingkat yang paling rendah, kemudian kita bawa untuk menuju yang paling atas. Itu sebuah PR kita. Monggo. Satu lagi. Sambil kedua. Jam 09.00. Orang, Orang udah cara berdua yang masalah. Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan resolusi jihad bagi santri? Terus pertanyaan kedua, yang bagaimana perjalanan nasionalisme Timur Tengah hingga sampai ke Indonesia, dan apa saja yang dikerjakan oleh para terdahulu di Indonesia dalam hal nasionalisme. Nomor dua, bagaimana cara menumbuhkan ghiroh atau semangat di dalam nasionalisme ber-NU. Nah, mungkin itu pertanyaannya, dimulai dari Bapak Kiai Arif. Monggo. Sebentar, ini kan takso, santai, koyo ujian disertasi loh. Jadi saya tidak harus menjawab apa yang kemudian dijadikan pertanyaan, karena ini bukan sebuah ujian saya menjadi tersangka atau terdakwa ditanyai terus saya adalah sumber ilmu. Kalau bicara terkait, ya, kalau kita bicara terkait dengan sumber-sumber sejarah, kita bisa searching sendirilah. Kita bisa punya literatur itu. Tetapi begini, jadi ini bukan penghakiman kami berdua di depan terus kita koisen aneh-aneh orang seperti bodoh, ora apa-apa. Tidak apa-apa. Tetapi begini, kita melihat sesuatu itu kan harus secara proporsional. Tidak ada orang yang kemudian alim fi kulli halin. Tidak ada orang yang kemudian mengetahui segalanya. Saya bukan ahli sejarah, jadi saya tidak bisa jawab karena bukan kompetensi saya. Maka itu menjadi pengakuan. Kalau memang tidak tahu, jawab saya tidak tahu karena saya bukan ahli sejarah. Tetapi terkait dengan nasionalisme yang dibawa oleh Hasan al-Banna, nah, kita harus tahu dulu apa sih yang dibawa oleh Hasan al-Banna. Itu kan sebenarnya dia ingin, kalau saya baca aja langsung, menekankan pentingnya penerapan syariat Islam secara komprehensif. Bicara secara komprehensif, secara menyeluruh,
mengintegrasikan agama dan politik, dan kita tahu Hasan al-Banna kan termasuk tokoh IM. Dan di negara asalnya sana itu juga Hasan al-Banna termasuk tokoh-tokoh yang kurang begitu diterima. Nah, kita tidak bicara terkait dengan profil itu, tetapi kita bicara terkait dengan bagaimana kemudian nasionalisme yang ada di Indonesia. Kita sudah bersepakat bahwa Indonesia itu menggunakan nasionalisme ala Pancasila. Gus Dur pernah mengatakan Indonesia itu negara bukan-bukan. Negara bukan-bukan itu bukan negara sekuler, juga bukan negara agama. Maka Indonesia adalah negara Pancasila. Karena yang paling sesuai dengan Indonesia adalah Pancasila. Oleh karena itu, ketika santri dengan segala kesadarannya dan keilmuannya sudah meyakini bahwa Pancasila itu relevan, Pancasila itu cocok sebagai dasar negara kita membentuk atau mengimplementasikan nasionalisme kita, maka itulah yang harus kita jaga, jangan sampai kemudian dimasuki oleh ajaran-ajaran transnasional, ajaran-ajaran dari luar yang kemudian mencoba untuk merongrong atau mengganti Pancasila. Karena kelompok-kelompok seperti itu masih tetap ada, dan bagaimana cara mengatasinya, ya kesadaran dan pemahaman yang kuat terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara yang tetap melindungi apa yang menjadi kebutuhan umat Islam, memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan umat Islam, mendukung apa yang menjadi kebutuhan umat Islam, itu yang harus diberikan kesadaran kepada segenap pihak. Oke, terima kasih, itu aja. Makna resolusi jihad bagi santri. Jadi ya, kita tahu bahwasanya resolusi itu adalah sebuah tekad yang kuat untuk mencapai sebuah tujuan. Ini adalah makna daripada resolusi. Sehingga kalau digabungkan dengan resolusi jihad bagi santri, kira-kira maknanya apa? Yaitu ketika kamu sudah mempunyai kemauan dan nanti akan meningkat menjadi kemampuan, ya, kemauan dan kemampuan, sehingga kamu ini adalah nanti bisa mencapai sebuah tujuan dari apa yang engkau cita-citakan, itu namanya resolusi jihad. Tentunya tidak mudah seseorang untuk menaklukkan diri sendiri aja, tidak mudah. Bagi kaum santri, kalau mau belajar, ya, mau buka buku, buka kitab, ini berarti dia sudah tergolong yang namanya jihad. Di saat orang-orang lain, di saat teman-temannya itu pada main HP, tapi dia itu membuka kitabnya, membuka bukunya, dia lawan. Walaupun ada WA, walaupun ada ini dan itu, dia tutup sejenak untuk belajar. Ini sudah menjadi jihad bagi seorang santri. Ya tentu tadi tidak ringan dan tidak mudah. Ya, apalagi ketika belajar sambil jejer HP. Orang belajar sambil jejer HP, ya pasti bukunya, kitabnya tersingkirkan, termarginalkan oleh HP-nya. Nah, berarti tirakat tidak buka HP ketika belajar, tekun dalam belajar, itu sudah
termasuk barang tentu resolusi zakat bagi santri. Gitu. Ya. Terus tadi ada pertanyaan yang kedua, tapi tidak yang sejarah. Yang kedua adalah tentang kaitannya menumbuhkan giroh, ya, semangat ber-NO. Kadang-kadang orang ber-NO tapi tidak mau mengakui ke-NO-nya. Yaitu ya, pertama berangkat dari kecintaan seseorang, kesadaran seseorang terhadap sesuatu hal yang dimiliki. Iya ya, aku kok duwe. Lah inilah kadang-kadang bagaimana ya, kalau di tingkat desa itu ngurusi ekonominya sendiri-sendiri aja, kadang-kadang kalang kabut. Ya. Tidak sembet artinya bukan kok tidak mengakui itu bahwasanya saya bunda. Sebenarnya mereka sudah ada benih-benih mengakui itu, sadar, ya, sadar. Buktinya apa? Ya tidak melawan itu, ya, melawan. Berarti dia sadar. Cuma waktunya itu terbagi dan habis oleh yang ada di rumah, begawe, ekonomi dan lain sebagainya, belum cocok untuk ke itunya. Ya, lagi-lagi harus didasari dengan ilmu yang matang. Kalau orang punya ilmu yang matang, pasti secara otomatis nanti giroh akan ke NO-nya, mengakui tentang ke NO-nya, insya Allah akan tumbuh. Saya kira cukup untuk saya. Terima kasih. Ini ada satu pertanyaan, Pak. Saking les nih. Nggih, dilah kanun ingkang tanglet. Ya saking pinten iki. Mbak Syifa. Saya bacakan pertanyaannya, mungkin yang lagi aktual. Saat ini pesantren baru banyak difitnah tentang bangunan dan tradisi penghormatan kepada para kiai. Yang ingin ditanyakan bagaimana tanggapan tentang itu? Monggo. Sebenarnya gampang. Kalau mereka membuat narasi yang buruk tentang pesantren, kita lawan dengan narasi yang baik tentang pesantren. Itu aja. Maka siapa yang lebih kuat dalam memberikan nasari dan membawa pengaruh, membuat narasi tentang pesantren yang baik, membawa pengaruh yang baik, itulah yang akan mampu mempengaruhi. Jadi tidak mungkin kemudian menghilangkan sama sekali, itu tidak mungkin. Tetapi bagaimana kita juga mampu memberikan narasi baik terkait dengan pesantren, sekaligus narasi itu juga tidak boleh sedikit tetapi harus banyak, dan itulah untuk melawannya, karena kalau kemudian dengan kekerasan juga itu malah akan memperburuk citra pesantren. Terima kasih. Ya sedikit idem tambahan. Memang zaman sekarang harus melek teknologi. Untuk mengkanter daripada hal-hal yang sifatnya negatif, harus dengan sesuatu hal yang positif. Misalkan dengan ujaran kebaikan, ya. Memang selamanya orang yang tidak suka itu pasti ya membuat narasi-narasi yang tidak baik, yang negatif dalam tanda kutip. Jadi dasarnya nggak baik, dasarnya gedeng, dasarnya tidak senang, ya memutarbalikkan fakta. Benar pun kadang-kadang dinyatakan salah, apik pun kadang-kadang diputarbalikkan menjadi jelek. Ini. Dan saat sekarang ini ya Allah, memang banyak fitnah, ya.
banyak fitnah yang ada di medsos itu. Jadi selain santri itu harus tahu tidak gaptek, gagap iptek ya. Jadi harus tahu, pinter tentang iptek. Pertama, yang kedua, tidak termakan daripada fitnah di zaman sekarang. Ya, saya kira cukup untuk saya. Alhamdulillah, acara seminar malam ini atau acara talk show pada malam hari ini sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber, yang dipaparkan oleh narasumber bisa bermanfaat kepada kita dan bisa menumbuhkan rasa nasionalisme kita dalam ber-NU, dalam bernegara, sehingga bisa mewarnai kebangkitan Indonesia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber terlebih dahulu telah berkenan untuk mengisi acara pada malam hari ini. Dari saya, apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk aku loh. Ame buah. Tadi buah. Tadi letak lain aja. Iya. Letak kanan dua. Jadi kita apa ini? Apa cetai? Di barokati ya. Lagi pecah-pecah tiga ya. Ini gua, ayo bareng-barengan lah. Ini masih patah Nisa. Iya. Duh, dokter mulai. Ini lepas. Mulai. Dokter jalan.